Om Swastiastu, halo. Kita hari ini akan membuat video lagi dengan narasumber-narasumber kami yang kompeten di bidangnya tentu saja. Yang pertama ada Pak Thomas, beliau adalah General Manager dari Bali Safari. Dan kita di sini lagi syuting di Bali Safari ya. Ini atas sumbangsi dari rekan-rekan di Bali Safari. Terima kasih banyak Pak Thomas. Kemudian ada Pak Ngurah, Kabid Destinasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Oke. Nah, hari ini atau video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan Pemkab Gianyar menghadapi new normal, khususnya di sektor pariwisata. Kemudian kita juga akan bertanya-tanya sedikit lebih detail Pak tentang bagaimana operasional dari pelaku usaha pariwisata, maksudnya di sini adalah operasional korporasinya. Nanti saya akan tanya kepada Pak Thomas ya Pak ya, karena kita tahu selama pandemi COVID banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan karena usahanya tidak bisa beroperasi. Mungkin salah satunya Bali Safari ya Pak ya. Ya oke. Oke, mungkin pertama-tama saya akan tanya dulu ke Pak Ngurah. Oke. Pak Ngurah, ini untuk kita sudah memasuki masa new normal ini ya. Kalau tidak salah Pak Gubernur sudah menentukan per tanggal 31 Juli ya, semua destinasi sudah buka atau bagaimana Pak? Baik, Pak Gubernur kemarin, pertama-tama kami kenalkan dulu ya. Nama saya Gusti Ngurah Susatya Putra, Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Baik, untuk kebijakannya tentang tatanan era baru yang kemarin dibuka oleh Bapak Gubernur tanggal 9 September, 9 Juli, 9 Juli, ya, 9 Juli, 9 Juli untuk lokal di Bali saja. Oke. Ya. Terus setelah dibuka nanti ada evaluasi tentang bagaimana tatanan era baru sambil mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu tatanan era baru tersebut. Nah, tatanan era baru tersebut adalah seperti yang kita dengar setiap hari. Pertama, jaga jarak. Yang paling penting adalah pakai masker. Ya, pakai masker itu ketika kita berbicara harus jaga jaraknya, ada radiusnya. Ya, demikian. Kalau memasuki seperti tadi harus cuci tangan. Ya, cuci tangan. Terus setelah seperti di sini kita masuk ke wilayah destinasi ini, pertama-tama kita kan ada aturannya ya Pak Thomas ya. Nah, baru masuk, turun, mobilnya disemprot pakai disinfektan. Seperti tadi itu Bu yang di depan itu ya, betul kan. Nah, habis itu turun ininya passengernya turun, nanti cuci tangan, diarahkan cuci tangan seperti itu. Itu tatanan baru sekarang ya Bu. Habis itu habis cuci tangan, nanti sebelum masuk udah di termo diukur suhunya. Kalau suhu tubuhnya melebihi dari standarnya 37 itu berarti tidak boleh masuk. Ya, itu ada standarnya. Setelah kita masuk di sini, lagi ini remnya ada kayak di Taman Safari ini contohnya udah ada jaga jarak, tempat duduknya seperti itu. Nah, kembali lagi untuk kebijakannya, setelah tanggal 9 itu ada evaluasinya. Tanggal 30 Juli itu untuk domestik. Ya, domestik. Ya. Terus tanggal 31 dibuka untuk Nusantaranya. Oke. Ya. Berarti maksud saya per tanggal 9 itu pelaku usaha sudah boleh gitu untuk melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha pariwisata, atau ada spesifikasi apa sih Pak, peraturan-peraturan yang lebih spesifik yang harus mereka patuhi selain penerapan dari kesehatan yang pemeriksaan suhu tubuh dan lain-lain. Ada nggak yang lebih detail lagi untuk kita menyesuaikan diri dengan new normal itu, apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Gianyar? Baik,
setelah tanggal 9 itu kita sekarang inilah contohnya kita Dinas Pariwisata dari arahan dari Pak Gubernur kemarin harus DTW dari tujuan wisata itu harus tersertifikasi oleh pemerintah. Ini sertifikat apa nih, Pak? Sertifikat tatanan era baru. Oh. Nah, apa yang dimaksud tatanan era baru itu? Iya. Kita ini turun ke lapangan seperti saya contohkan kemarin di apa namanya di tangan safari kemarin. Oh, tangan safari masih sudah dong? Sudah pertama kali di sini. Sudah. Iya. Di sini contohnya pertama kali di sini. Kita turun ini dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Polisi Pamong Praja, terus yang terkait juga tentang apa namanya tatanan era baru yang berkemudian di sana. Kita cek dulu sebelum kita memberi sertifikasi tentang tatanan era baru yang berupa sertifikat, nanti biar dilihatin sama Pak Mas, ada kita punya. Itu kita cek dulu apa itu kualifikasinya tentang tatanan era baru. Contoh saya kasih tahu dulu. Yang pertama tadi harus wajib ada disinfektan. Iya. Yang protokol kesehatan ya, Pak. Betul. Disinfektan itu kita harus dilaksanakan minimal 4 jam yang tempat-tempat yang seharusnya dipegang setiap kena pegangan, contohnya handle pintu itu setiap 4 jam. Seperti kita duduk di sini, banyak yang kita duduk harus disemprot setiap 4 jam. Kalau itu aja poinnya satu. Nanti ada termogan lah, cek suhu. Kita cek dulu berfungsi normal nggak? Ada termogan tapi nggak berfungsi normal. Kita cek dulu. Oke, centang lagi. Terus wastafel wajib karena apa? Wastafel, apa bedanya wastafel dengan hand sanitizer? Kan demikian. Iya. Karena hand sanitizer kan ada yang tidak berani kena zat kimia, kan wajib pakai wastafel. Dan jarak-jarak tertentu itu harus ada wastafelnya. Karena mungkin ada megang apa habis itu cuci tangannya, karena begitu luasnya. Oke. Nah, kalau untuk jadi kan syaratnya untuk bisa beroperasi kembali untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa pariwisata itu kan harus mengantongi dulu atau memiliki dulu sertifikat yang tatanan era baru ya, yang di-issued oleh Pemkab Gianyar ya. Nah, tapi maksud saya gini, apakah pelaku usaha ini harus mendaftarkan diri dulu ke Dinas Pariwisata atau memang Dinas Pariwisata ini sudah ada list pelaku usaha pariwisata kemudian didatangi satu-satu atau bagaimana, Pak? Baik. Sebagai informasi nanti siapa tahu ada yang belum tahu kan? Bagus sekali pertanyaannya itu. Kita launching di web Dinas Pariwisata. Kita lempar di webnya Dinas Pariwisata, situs resminya. Nanti dibaca oleh pelaku pariwisata. Nanti pelaku pariwisata artinya yang mempunyai usaha pariwisata, nanti dia mengirim datanya lewat web itu, lewat email. Nah, nanti kita lihat satu persatu, nanti ada daftarnya. Setelah mereka mengatakan kesiapannya sesuai dengan tatanan era baru persyaratannya itu, kita turun ke lapangan untuk mengecek. Kalau tak salah kurang lebih 1.500 sekian kita akan turun untuk mengecek. Iya. Jadi harus dipenuhin ya, Bapak Ibu yang bergerak di bidang jasa pariwisata. Nanti misal kalau butuh, maksudnya pasti ada kebijakan dari peraturan yang sudah tertulis kan, Pak? Betul. Mungkin ada peraturan bupati, atau mungkin Perda Kabupaten Gianyar, apa itu sudah ada, Pak, yang khusus mengatur tentang penerapan tatanan era baru untuk khusus untuk di bidang pariwisata, Pak? Kalau tatanan era baru itu kita regulasinya sudah kita muatkan di sana. Di web website kita persyaratan yang kita turun ke yang harus kita sertifikasi ke sana. Sudah ada persyaratannya di sana. Baik. Berarti untuk yang untuk usaha pariwisata yang belum bisa terverifikasi untuk mendapatkan sertifikasi yang dimaksud, bisa mengajukan lagi nggak, Pak? Bisa. Itu batas waktunya ada nggak sih, Pak, dari kapan sampai kapan gitu? Batas waktunya kita karena kita bersentuhan langsung dengan pengusaha dan untuk halayak hidup orang banyak juga kan karyawan, kita akan terus mensosialisasikan itu tentang tatanan era baru untuk pengusaha biar cepatlah untuk mengikuti sertifikasi itu. Baik.
Nah, kalau misal untuk yang belum jelas, misal ini ada pelaku usaha pariwisata yang kurang jelas nih informasi di websitenya, bisa datang langsung ke kantor dinas pariwisata, mungkin ada semacam posko pelayanan untuk memberi informasi itu bagaimana? Ada, sangat bisa datang ke dinas pariwisata, Iya. selalu terbuka Iya. untuk itu. Iya. Karena kita, nah dari sisi pemerintah, artinya khususnya dinas pariwisata, Ya, karena sangat mengharapkan objek wisata ini kita cepat dibuka Iya. dengan berstandarkan tata era baru ini, tata Iya. kehidupan era baru ini. betul, betul. Ya, Betul. Karena bagaimanapun mungkin 80% lebih Pak ya, masyarakat di Kabupaten Gianyar khususnya memang berprofesi bermata pencarian di bidang pariwisata. Jadi saya rasa ini kayak semacam angin segar lah buat masyarakat Gianyar pada khususnya, untuk supaya bisa melanjutkan hidup. Ya. Ya karena bagaimanapun ekonomi adalah faktor yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat ya kan? Nah, ini kalau berbicara tentang soal faktor ekonomi Pak ya. Nah, kebetulan kami ini jaksa pengacara negara, itu kami memiliki fungsi untuk bantuan hukum non litigasi, di mana kami ada suatu perkara itu melakukan penagihan dari piutang dari pemberi kuasa kami kepada pihak-pihak ketiga yang belum bisa melunasi hutangnya kan begitu. Nah, tapi ini pemberi kuasa kami ini adalah pemerintah. Nah, jadi sekitar lebih dari 50% mereka teman-teman yang kami undang itu, nasabah-nasabah yang kami undang itu mengatakan bahwa kesulitan ekonomi, jadi tidak bisa membayar kewajiban mereka karena tidak bisa beroperasi, karena mereka bergerak di jasa pariwisata, jadi tidak ada penghasilan. Nah, bagaimana nih kalau Bali Safari kemarin selama masa pandemi kan tutup ya, tidak beroperasi. Iya, betul. Nah, tidak beroperasi. Kira-kira berapa bulan Pak? Wah, dari 27 Maret sampai 9 Juli. 9 Juni. Juli. Oh iya, Juli 9 Juli. Iya, Lama karena bukan banget. langsung 23, Iya. 23 Maret sampai 9 Juli. Iya. Sedangkan Hampir ya, 4 bulan. hampir 4 bulan ya Pak ya. Sedangkan kan kita tahu ya kalau Bali Safari ini operasionalnya pasti besar sekali. Iya. Karena kan untuk menjaga maksudnya kesehatan satwanya juga saya tahu sekali Pak karena pasti pakannya itu juga nggak abal-abal gitu, karena harus fresh. Ya. Daging pun harus fresh. Ya. Ada beberapa binatang yang memang harus makan roti dan buah, dan itu memang harus fresh juga, nggak bisa yang roti hampir expired date itu diberi. Saya tahu sekali. Nah, apalagi untuk menggaji karyawan. Nah, dari segi korporasi Pak, dari segi manajerial korporasi di Bali Safari ini, kebijakan apa Pak yang diterapkan Pak? Ya, ya betul ya, itu sangat susah kemarin kalau kita sudah tutup hampir 4 bulan. Iya. Tapi manajemen kami ya sama owner kami sangat supportif juga. Oke. Pasti satwa juga itu aset kita. Iya, pasti. So kalau mereka ya harus makan, kalau tidak ada visitor atau ada visitor nggak apa-apa, mereka harus Iya. makan juga kan. Baik. So ada donasi lumayan banyak donasi, support juga dari pusat. Iya. Terus kita juga cari makan satwa sendiri di mana-mana di wilayah-wilayah di sini di Gianyar. Terus karyawan semua masih tetap kerja. Ada yang bantu untuk cari renovasi, painting di mana-mana. Terus cari juga pakan satwa untuk satwa. Iya. So ya sangat bagus itu supportnya dari tim spirit ya, sangat bagus. Kalau waktu krisis ya seperti sekarang ya, itu penting sekali kalau ada tim spirit, semua support, ya sangat Iya. so ya lumayan
masih oke. Sekarang kita sudah buka. Iya. Baru ya satu bulan. Satu bulan ya? Ya. So ya lumayan. Kita juga masih perlu support, masih perlu donasi. Oke. Kalau mungkin krisis ini tidak bisa selesai Oke. langsung kan, mungkin sampai tahun depan kita masih perlu donasi atau support dari untuk ya, support operation kita Baik. Di beberapa sekarang di sosial media juga beberapa kebun binatang dan beberapa pelaku usaha di bidang pariwisata yang tentang satwa ini Pak, yang komoditasnya memang satwa ya, itu memang menerima donasi. ya. Iya, termasuk juga WWF juga mungkin menyalurkan juga ya, kalau tidak salah saya baca salah satu artikel. Tapi, nah kalau dari segi usaha sendiri Pak, selama masa pandemi COVID itu ada tidak dukungan dari pemerintah kepada Bapak gitu, misal saling berkomunikasi, ini bagaimana nih, kapan ini kita bisa buka, atau ini ada kebijakan apa nih gitu-gitu. Ya, pasti. Maksud saya pasti ada support ya, Ya, pasti, itu kan pasti. support system dari pemerintah ada dong pasti Pak ya. Ya, pasti. Tapi kita juga harus ikut aturan Ya. dari gubernur, Iya, memang dari harus. dinas pariwisata. Iya, dinas Kita sudah siap, mereka sudah datang, sudah cek semua Iya, prosedur. Oh, kita sudah siap di sana. Terus Oke. Bapak Gubernur buka 9 Juli, dia bilang di press conference. Nah, kalau untuk misal ini Bapak tadi menyebutkan soal donasi ya. Jadi misal kalau dari ini teman-teman yang peduli tentang satwa, misal bisa gitu Pak langsung berdonasi di sini, atau donasi yang seperti apa yang Bapak maksud? Bisa donasi langsung buah atau Buah, makanan, ya, pakan ya, lebih pasti bagus. bisa. Juga bisa transfer ke rekening bank Oh ya, rekening bank apa kira-kira Pak? kita. Lupa tapi ada di Oke. website. Oh, di website Bali Safari website ya, kita, ada. di website kita Iya. ada detailnya. Oke. Detailnya bisa www.balisafarimarinpark.com. Oke. So ya bisa juga Oke. atau bisa telepon dari Oke. sini pasti. Nah, saya bicara sedikit ini ya tentang dari segi hukum perseroan. Kita kan tahu ini globally Pak ya, bukan khusus di Indonesia. Ini hanya kayak semacam saya mau tanya, kalau untuk operasional perseroan itu kan, apalagi selama masa pandemi ini kan tutup ya, berarti kan operasional mesti jalan. Kalau misal tidak ada, mungkin donasi ada, tapi kan pasti itu akan terserap nggak sih Pak likuiditas perseroan untuk operasional Bali Safari Ya. selama nggak ada penghasilan kan? Ya. Ya kan? Itu menyerap dari likuiditas atau modal perusahaan nggak Pak? Likuiditas ya pasti susah ya kalau tidak ada revenue Iya, masuk nggak ya. ada revenue Pasti masuk susah. kan? Tapi Bali Safari bukan satu bank sendiri. Oke. Bali Safari termasuk Taman Safari Group. Oh iya, Taman Safari ya. Ya, Taman Taman Safari. Safari Group ada Taman Safari di Bogor, Bogor ya, di sama Prigen. Prigen ya. Iya. So pasti ada support dari pusat. Kalau mungkin kita sendiri lebih susah kalau revenue, tapi mereka support semua part, satu family, satu keluarga. Iya. Betul. So, Iya. Berarti masih oke. masih oke ya. Jadi karena beberapa perusahaan besar bahkan sudah PHK loh. Iya, Bahkan betul, sudah PHK, tapi betul. di sini masih Masih oke. stabil. Masih aman. Oke, aduh. Berarti itu menunjukkan manajernya bagus. memang Iya. sangat kompeten sekali. Ya. Jadi saya rasa kalau kita membahas soal jasa pariwisata di Bali ini memang hal yang sangat krusial, karena Bali ini memang ya kita tahu lah persis destinasi pariwisata. Bahkan dari faktor yang lain, properti juga terangkat karena menjual pariwisata kan begitu. Tapi saya rasa bisa belajar dari Bali Safari ini untuk manajemen
korporasinya untuk pas menghadapi konflik ini sampai bisa bertahan dan stabil dan tidak ada PHK bahkan. Dan satwa juga kesehatannya, pakannya juga terjamin. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Gianyar juga sangat support sekali ya Pak ya, sangat support sekali. Jadi untuk membantu rekan-rekan penyedia jasa pariwisata khususnya di Kabupaten Gianyar sudah mohon untuk memenuhi syarat, yaitu memiliki sertifikasi yang diisu oleh pihak dari pemerintah Kabupaten Gianyar, CQ Dinas Pariwisata. Nanti bisa dicek tuh websitenya apa-apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena tanpa itu Anda tidak bisa beroperasi. Kalau Anda tidak beroperasi, Anda tidak ada revenue, tidak ada penghasilan, maka ekonomi juga tidak membaik. Ini karena kan sekarang percepatan ekonomi nasional, jadi kita harus saling dukung. Dan untuk rekan-rekan yang peduli satwa nih, yang peduli satwa, ini walaupun Bali Safari ini manajemennya kita bisa belajar banyak betapa mereka bisa bertahan di situasi yang sulit, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan rekan-rekan juga bisa untuk berdonasi untuk memberikan buah, roti atau bahan pakan buat satwa, atau juga bisa uang ya Pak ya, bisa dalam bentuk cash atau transfer. Itu bisa nanti cek detailnya di websitenya Bali Safari ya, nanti bisa itu Anda cari, pasti ketemu lah itu ya. Saya rasa itu sangat informatif sekali. Nanti saya akan detailnya, saya akan belajar banyak dengan Pak Thomas. Kalau korporasi perusahaan gitu, manajemen perusahaan saya tertarik sekali. Dan untuk misal kalau ada pelayanan hukum, jadi saya mau menyampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga masyarakat Kabupaten Gianyar, jaksa pengacara negara bisa memberikan pelayanan hukum. Jika Anda punya permasalahan hukum tentang perdata dan tata usaha negara, Anda bisa klik website kami, Anda bisa download aplikasi Play Store kami punya di Gianyar. Bali Safari juga kalau misalnya ada permasalahan hukum yang mau ditanyakan perdata dan tata usaha negara, bisa lihat website, bisa juga lihat aplikasi. Kami Instagram loh. Nah, ini aplikasi Gede Gianyar dan website. Atau datang ke kantor bisa, nanti kita bisa memberikan pelayanan hukum, memberikan solusi hukum buat Bapak Ibu sekalian di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi saya rasa itu kita sudah sangat informatif lah ini ya. Jangan lupa sertifikatnya. Jangan lupa datang ke Bali Safari. Ya, jangan lupa. Jangan lupa, kita harus support nih. Kita harus support nih karena kan ada tambahan lagi. Iya, silakan. Sertifikat tatanan era baru itu bukan hanya untuk memberikan Anda sudah layak untuk dijual gitu. Itu tujuannya itu adalah untuk mempromosikan daerah tujuan wisata, artinya tempat usahanya seperti Taman Safari itu sudah tersertifikasi oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, pemerintah itu untuk mempromosikan tempatnya bahwa nyaman, aman itu, nyaman, aman itu udah bagian dari promosi tempat itu, bahwa silahkan datang ke tempat, contohnya ke Taman Safari, udah disertifikasi, sudah aman, sudah nyaman, sesuai dengan tatanan era baru tersebut. Baik. Nah, begitu. Itu value added-nya. Jadi itu nilai plus ya. Jadi sertifikat bukan cuma untuk sekedar bisa beroperasi ya, tapi itu adalah sarana Anda untuk bisa mempromosikan usaha Anda. Tanpa promosi usaha itu mati. Iya kan? Tanpa promosi usaha itu mati. Tapi teman-teman jangan lupa untuk update terus informasi tentang sertifikasi atau hal-hal lain tentang operasional atau pengoperasian dari usaha pariwisata yang teman-teman lakukan. Tapi jangan lupa juga nih datang ke Bali Safari ya. Kita bantulah di sini satwa-satwanya ya. Kita kan juga maksudnya kita berkesinambungan gitu. Jadi sekalian Anda juga bisa untuk dapat entertainment di sini, bisa menghibur, bisa quality time dengan keluarga. Open space juga fresh air gitu kan. Juga kalau penat kerja kalau penat kerja bisa lah ke sini ya kan, bawa keluarga. Oke. Terima kasih banyak Pak Ngurah, terima kasih banyak Pak Thomas. Pak Thomas ini friend banget bahasa Indonesia. Iya, saya tadi amazed banget ternyata sudah mencintai Bali sepertinya. Terima kasih banyak bapak-bapak sekalian. Nanti misal kalau kita diskusi tentang spesifik lagi mungkin tentang manajemen korporasi, mungkin bisa lagi saya undang Pak Thomas sendiri, atau kalau dari Dinas Pariwisata nanti bisa kita saya bisa undang sendiri. Oke, terima kasih Pak Thomas semua. Oke, Om Santi Om.